jadi di sini ada kata pemerintah dan perpu. Nah, kira-kira apa hubungan dari kedua kata ini? Jadi, pola itu juga erat kaitannya dengan hubungan. Hubungan itu maksudnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi, soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, kali ini kita akan membahas soal nomor 1, 2, dan 3, yaitu di subtes analogi. Oke, teman-teman semua. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang konsep dari soal analogi. Jadi, masih ingat apa yang harus digarisbawahi? Nah, saat mengerjakan soal analogi, hal yang paling penting adalah kita harus mengingat pola yang telah disajikan oleh soal. Jadi, pola ini itu harus sama dengan pola jawaban yang kita pilih. Oke, mari kita langsung masuk ke soalnya. Hubungan itu maksudnya adalah pola yang dibentuk oleh soal. Maka kira-kira jawabannya apa dan apa? Jadi di sini ada 5 pilihan. Yang pertama ada buruh dan demokrasi, kemudian ada makan dan kenyang, kemudian ada MPR dan UU, kemudian ada hakim dan jaksa, kemudian ada menteri dan kepres. Nah, jika teman-teman sudah berpengalaman mengerjakan beberapa soal, jadi penjelasan soal ini adalah pemerintah itu sebagai lembaganya, kemudian perpu adalah hal yang disahkan oleh si pemerintah. Maka pilihan jawaban yang benar adalah jawaban yang mengikuti pola. Kata pertamanya adalah sebuah lembaga, kemudian kata keduanya adalah hal yang disahkan. Coba kita mulai dari A. Jadi yang di A ini ada buruh dan demokrasi. Buruh ini pekerjaan, jadi udah tidak termasuk lembaga ya. Kemudian kita masuk ke pilihan B, makan. Makan itu merupakan kata kerja, jadi si B juga tidak atau bukan lembaga. Kemudian MPR, apakah dia lembaga? Oke, bisa jadi. Jadi yang pilihan A ini sudah tidak bisa dijadikan pilihan jawaban yang benar, karena dari kata awal saja sudah salah. Kemudian hakim itu apa? Sebuah pekerjaan. Kemudian menteri adalah Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. gelar. Jadi, di antara kelima pilihan jawaban yang masuk dan sesuai dengan pola yang ada di soal nomor 1 adalah MPR. Dan ternyata benar bahwasanya MPR itu mengesahkan undang-undang. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor pertama adalah pilihan jawaban C. Jadi teman-teman perlu mengingat kembali bahwa untuk soal analogi ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yakni pola dan hubungan katanya.
Kita lanjut lagi ke soal berikutnya di nomor 2. Ada kata otonomi dan kata mandi. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak pola dari si nomor 2 ini? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab soal nomor 2. Oke, gimana? Udah ketemu? Mari kita sama-sama bahas ya. Jadi, di nomor 2 ini ada kata otonomi dan kata mandiri. Kalau kita melihat hubungannya, otonomi dengan mandiri ini memiliki hubungan berupa mirip-mirip dengan sinonim. Mengapa demikian? Karena otonom itu mengurus diri sendiri, artinya diberikan kebijakan untuk mengurus diri sendiri, yang artinya jika mengurus diri sendiri maka itu termasuk hal yang mandiri. Jadi hubungan polanya ini adalah mirip dengan sinonim kata pertama. Jadi kata kedua ini adalah sama artinya dengan kata pertama atau mengartikan kata pertama. Nah, mari kita lihat. Jadi ada pilihan A, B, C, D, E. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C. Mengapa demikian? Karena kata pertamanya adalah kata cerdas. Kemudian kata keduanya adalah banyak akal. Banyak akal ini merupakan salah satu ciri atau sinonim dari cerdas. Karena cerdas memang banyak akal. Beda halnya kalau pintar. Kalau pintar ya berarti dia secara akademik dan secara IQ-nya lebih mampu. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang lain, di sini ada kata sabun, di sini ada kata mandi. Saat mandi kita membutuhkan sabun, jadi ini hubungannya tidak sesuai dengan hubungan pertama dari soal yang diberikan. Kemudian di bensin, ada kata bensin, kemudian di sini ada kata mesin. Nah, mesin yang membutuhkan bensin, jadi hubungannya juga tidak sama dengan soal. Kemudian di sini ada kata rakyat dan kata masyarakat. Rakyat ini merupakan bagian kecil dari masyarakat, sehingga pola atau hubungan dari pilihan jawaban E juga belum tepat. Kemudian di sini ada hard disk dan ada VGA card. Jadi ini adalah kedua hal yang berbeda ya, karena dari segi bentuk ini hard disk, kemudian ini VGA card itu bentuknya jauh lebih kecil, tapi mereka sama-sama menyimpan file atau memiliki memori. Meski kegunaannya sama, tapi kita harus kembali lagi ke soal bahwasanya yang dibutuhkan adalah pola yang bersinonim atau mengartikan kata pertama. Jadi kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, coba teman-teman jawab soal nomor 3 dalam waktu 5 detik. Oke, di sini ada kata guru dan kata murid. Nah, kira-kira apa nih hubungan antara kata guru dan kata murid? Nah, jadi si guru ini yang bertugas untuk mendidik murid. Jadi, kita bisa mengartikan polanya seperti ini. Guru itu merupakan sebuah pekerjaan, kemudian murid adalah orang yang mendapatkan dampak. Dampak dari pekerjaan tersebut. Nah, oke, jadi
Di sini ada pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Coba kita gunakan cara menjawab soal seperti yang soal pertama tadi ya. Jadi di sini ada kata mengaji. Mengaji ini apakah sebuah pekerjaan? Bukan. Kemudian ganti warnanya. Mengaji ini bukan sebuah pekerjaan. Kemudian Bapak. Apakah Bapak ini adalah sebuah pekerjaan? Bukan juga ya, teman-teman. Kemudian orang tua. Ini juga bukan pekerjaan. Kemudian kita lanjut lagi, arsitek. Apakah ini sebuah pekerjaan? Iya, betul. Oke, kemudian yang terakhir adalah dokter. Dokter juga sebuah pekerjaan. Oke, jadi ada dua pilihan jawaban yang sekiranya dapat menjadi jawaban yang benar. Kita harus melihat kembali hubungan di soal nomor 3 tadi, bahwasanya kata pertama pekerjaan dan kata kedua adalah orang yang mendapatkan dampak dari pekerjaan tersebut. Kalau kita lihat pilihan jawaban D dan E, pertama kita ke D dulu. Jadi ada kata arsitek dan ada kata taman. Ini hubungannya sulit ditemukan ya, tapi kalau kita pikir-pikir kembali, arsitek dan taman ini bisa jadi salah satu hal yang didesain oleh si arsitek. Tapi untuk berpikir sampai ke sini itu tidak semudah kita berpikir saat melihat jawaban E. Jadi ada dokter dan ada pasien. Nah, pasien ini adalah orang yang mendapatkan dampak dari pekerjaan si dokter. Karena tugasnya dokter adalah mengobati pasien, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban E, dokter dan pasien. Sama dengan guru dan murid, pekerjaan dan orang yang mendapatkan dampak. Jadi teman-teman harus mengingat kembali bahwa penting untuk mengingat pola yang telah disajikan oleh soal, karena ketika teman-teman keliru, maka tentu jawaban yang teman-teman pilih pasti tidak akan sesuai dengan jawaban benar pada soal tersebut. Oke, jadi di nomor 4 ini ada kata hewan dan ada kata makanan serta sate. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman, hubungan dari kedua kata ini apa? Oke, jadi silakan menjawab soal ini dalam waktu 5 detik. Oke, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita perlu memperhatikan pola dari contoh soal. Jadi di sini pertama ada kata makanan, kemudian ada kata sate. Dan sate ini merupakan salah satu jenis dari makanan. Berarti di sini jenis dari kata pertama. Oke, berarti salah satu jenis hewan apa? Mari kita lihat. Lapar bukan merupakan jenis hewan. Kemudian air juga bukan merupakan jenis hewan. Waktu makan juga bukan merupakan jenis hewan. Kenyang juga bukan merupakan jenis hewan. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban bagian E. Karena kambing ini merupakan salah satu jenis dari si hewan. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Jadi ada kata hari, minggu, dan bulan. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store.
silahkan teman-teman melihat dulu kira-kira apa hubungan dari ketiga kata ini, kemudian teman-teman diberi waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Oke, jadi kalau kita lihat hubungan dari kata ini, maka kata yang pertama ini adalah yang terkecil. Terkecil, gabungan dari hari sebanyak 7 hari itu dinamakan minggu. Kemudian gabungan dari beberapa minggu itu disebut bulan. Berarti kalau misal di sini ada titik 2 lagi, berarti yang di sini adalah tahun. Tapi ini tidak penting ya. Jadi supaya teman-teman lebih paham aja apa maksud dari hubungan ketiga kata ini, maka kita juga harus memperhatikan kira-kira pilihan jawaban mana yang paling tepat terkait dengan partikel yang paling kecil ke yang paling besar. Oke, jadi kalau dari Senin, Selasa, Rabu ini tidak menunjukkan perbedaan partikel gitu ya, karena ini merupakan sebuah kata yang maksudnya sama gitu. Jadi ini semua adalah nama-nama hari. Kemudian birokrat, birokrasi, dan karir ini juga belum tepat. Kemudian detik, menit, jam, oke, bisa jadi ini bisa jadi. Kemudian rokok, asap, mengepul, belum tepat juga. Kemudian guru, kelas, murid. Nah, ini juga bukan ya, karena yang pertama itu kata. Yang pertama itu subjek, kemudian yang kedua itu kata benda atau ruangan, kemudian yang ketiga ini adalah subjek lagi. Jadi ini itu tidak setara. Salah satu contoh kata yang tidak setara atau sama maksudnya gitu. Jadi kalau dari contoh soalnya, ketiga hal ini tuh maksudnya sama, hanya saja dimulai dari kata yang paling kecil. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah bagian C, karena ini itu sama-sama tentang waktu dan dimulai dari detik, kumpulan detik menjadi menit, kumpulan menit menjadi jam. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Ada kayu titik-titik sama dengan beras titik-titik 2 nasi goreng. Oke, teman-teman silakan menjawab soal ini dalam waktu 5 detik. Oke, jadi di sini, contohnya itu ada di setelah sama dengan ya. Jadi di sini ada kata beras, kemudian di sini ada kata nasi goreng. Nah, nasi goreng ini merupakan olahan dari si beras. Berarti kata yang kedua merupakan olahan dari kata pertama, olahan atau hasil dari si kata pertama. Oke, mari kita lihat. Jadi yang paling bawah ada triplex. Apa betul? Ini belum termasuk ya teman-teman, kurang tepat karena triplex itu masih bisa dibilang sebagai bahan dasar gitu ya, jadi masih belum berbentuk olahan jadi. Kemudian di sini ada kata papan, ini juga sama dengan si triplex ini, jadi jawabannya masih kurang tepat. Kemudian gelondongan juga bukan, pasak juga bukan. Nah, kursi tamu adalah pilihan jawaban yang tepat karena kursi tamu ini merupakan olahan dari kayu. Jadi
penting ya untuk melihat hubungan antara kata pertama dan kata kedua. Kalau misal teman-teman kurang teliti, bisa saja kata pertamanya itu sebagai maksud dari kata kedua adalah maksud kata pertama. Jadi memang teman-teman harus berkonsentrasi terkait dari pola dari soal dan hubungan kata yang disajikan. Oke teman-teman, semoga mengerti ya dengan penjelasannya. Jangan lupa untuk latihan soal terus-menerus supaya teman-teman terbiasa untuk menjawab soal, dan karena terbiasa, lama-lama teman-teman akan jauh lebih mudah mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.